Halo, yang di Zoom masih oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih oke dong. Masih oke ya? Ya, belum ngantuk kan? Udah dok, ya nggak apa-apa. Oke, rekan-rekan sekalian, saya minta maaf ya telat ya sama yang Zoom. Oke, rekan-rekan sekalian kita sambung ya kuliah kita. Tadi sama Bu Triwan dan semua ya. Ya, harap maklum karena beliau berdua sudah sepuh. Jadi mau naik tangga, bukan enggak mau datang, mau naik tangga itu kaki enggak. Nah, itu saya rasa itu. Jelas. Apa sekali-sekali ya, pro kepada yang di Zoom ya. Oke, kita lanjut. Jadi saya lihat ada yang sakit ya. Kelas alfa beta tadi. Alfa. Oke, saya sebelum mulai saya berikan sedikit pesan-pesan ya. Yang kan bos, baterai. Siap, terima kasih Kak Indra. Ya, jadi saya sampaikan pesan sponsor tersebut itu 2015 ya. 2015 itu yang ngabarin itu bimbingan skripsi saya dulu. Yang meninggal itu juga bimbingan skripsi saya. Ya, jadi almarhum itu angkatan 2015, namanya Ahadi, dinas di Prabu Mulih ya. Nah, meninggal kemarin. Kemarin malam, jam 1 malam. Dikebumikan jam 10 pagi kemarin. Baru tahu dikabarin jam 11. Sehingga nggak sempat lihat. Saya tanya, saya cross check, ternyata problemnya adalah sudah 2 minggu dirawat karena pneumonia. Bacanya itu pneumonia, bukan pneumonia. Kalau orang awam bacanya pneumonia, biarin aja. Tapi kalau medical student atau bacanya pneumonia, sama nanti psikiatri, tulisannya kan psikiatri. Bacanya bukan psikiatri, tapi psikiatri. Sama kayak psikologi, bacanya bukan psikologi, tapi psikologi. Tuh jangan-jangan yang psikologi pun enggak tahu bacanya dia psikologi. Ya, jadi bacanya itu pneumonia. Ya, pneumonia udah 2 minggu dirawat intensif di ICU. Saya tanya sama yang ngabarin saya, itu varian Alpha itu COVID 2019 itu nah. Kan COVID itu sudah bermutasi dengan cepat. 2020 yang baru masuk ke Indonesia itu tuh varian Alpha yang Maret 2020 yang heboh. Sehingga lockdown semua waktu itu. Itu varian Alpha. Kemudian dia bermutasi menjadi COVID 2021. Sebenarnya ada COVID 2021 kalau kalian ingat. Yang varian Delta. Yang lebih parah lagi dari varian Alpha yang kemarin sampai rebutan oksigen itu. Nggak tahu kalian kelas berapa itu masa itu ya. 2021. Kelas 3 SMA ya. Kemudian dia bermutasi lagi menjadi Omikron.
Oh, nggak keluar. Oh, yo. Oh, siap. Nah, cara memegang pun harus benar ya. Ya. Beliau ini senior di sini ya. Ya. Ada apa-apa cari Kak Indra. Ya, kayak gitu ya. Jadi saya mau sampaikan pesan tersebut kepada Anda, COVID-19 itu masih ada, jangan main-main. Ya mungkin kalau Anda masih muda, Anda hanya sebagai carrier, tapi kan kasihan kalau kalian di rumah ada yang sudah tua atau semuanya sudah menunjukkan denial, menolak. Itu bukan COVID, COVID itu tidak ada, itu sudah fase denial. Nanti kalian belajar ketika di kedokteran jiwa namanya. Itu fase-fase kejiwaan seseorang itu gitu. Awalnya dia akan aware, begitu aware tapi kok ini dia nggak bisa menang. Karena musuhnya ini terlalu hebat gitu. Akhirnya dia denial, kompetisi misalnya. Kalian di sekolah dulu kompetisi, ranking 2 terus, nggak pernah dapat ranking 1 yang itu terus. Lama-lama apa? Ya itu dasar aja, dia itu begini-begini, itu namanya fase denial. Hati-hati. Habis fase denial itu depresi. Nah, jadi jangan sampai kita semua masuk ke fase denial. Kita harus masuk ke fase adaptasi. Ya, ke fase adaptasi. Ketika Anda gagal untuk beradaptasi, maka Anda akan masuk kepada fase denial, menolak. Akhirnya karena menolak, Anda lama-lama depresi, karena selalu membohongi alam bawah sadar Anda, bahwasanya dia itu tidak hebat sebenarnya. Sebenarnya yang hebat itu saya, tapi karena dia itu begini, akhirnya otak Anda dipenuhi dengan hal-hal negatif. Habis depresi, bunuh diri. Itu runut-runutnya seperti itu. Makanya ketika pandemi COVID-19 kemarin, kasus psikiatri itu naik. Banyak orang-orang yang tadinya baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja. Karena tadi gagal masuk ke fase adaptasi. Dia masih di fase denial. Dia menolak. COVID itu tidak adalah. COVID itu hanya rekayasa lah. Nggak apa-apa, COVID itu kayak flu biasa. Kita hirup-hirup saja udara pasien COVID itu. Mati kan ujungnya ngomong begitu. Enggak, kalian dulu mungkin pernah baca berita waktu tahun 2020-2021 pas COVID lagi heboh. Itu fase orang-orang denial. Akhirnya muncul aneka berita hoax di sosial media tentang COVID-19. Jangan kita menjadi insan-insan yang termakan hoax. Disitulah kita harus memiliki ilmu sehingga kita bisa menyaring segala informasi sesuai dengan ilmu. Kita bukan memihak siapapun, tapi kita memihak kepada kebenaran yang berdasarkan bukti ilmiah. Gitu ya. Oh, dokter ini pasti pro Amerika. Loh, kok jadi pro Amerika? Nggak ada urusan. Ya, ini tidak ada kait-mengait sama pro siapapun. Inilah kenyataan. This is the fact. Ya, itu. Ya contoh si muda, apalagi alasannya. Jadi bisa mengenai siapapun itu bisa. Ya itu kan takdir. Memang, tapi kan kita harus berusaha dulu gitu ya. Diingat. Nah, kalau Anda gagal, Anda akan larinya ke denial dan depresi. Tapi kalau Anda berhasil, masuk kepada adaptasi. Adaptasi. Di situ ketika adaptasi tersebut kita sadar COVID memang ada, karena dia ada, maka kita harus mengubah seluruh gaya hidup kita. Kita ini pakai yang begini-begini nih. Iya kan? Dulu nggak ada begini-begini.
Bahkan yang bisnis pun dia melakukan adaptasi. Ada bisnis yang gagal beradaptasi, gulung tikar. Tapi ada bisnis yang bisa beradaptasi. Dia buat apa? Buat masker dengan aneka macam bentuk. Saya ingat benar zaman dulu waktu saya sering nge-lab, waktu saya sekolah, masker itu cuman yang hijau itu loh. Tuh kayak kawan kamu pakai itu tuh. Hijau. Nah ya kamu, ya benar, siapa namamu? Hanya seperti itu masker itu. Paling keren itu seperti itu. Saya ingat benar. Paling keren, itu sudah paling keren waktu itu, masker. Sekarang lihat, sudah aneh-aneh bentuknya. Nih, model apa ini coba? Ya, belum lagi yang N95 yang tebel-tebel itu, belum ada yang belum lagi ini. Ini kalian pikir apa yang saya pakai ini? Kalung. Kurang kerjaan saya pakai kalung. Apa itu, Dok? Nanya kan? Apa itu, Dok? Ini air purifier. Ini air purifier. Ya, ini air purifier. Portable air purifier. Bentar dulu dong. Ya, gitu. Ini portable air purifier. Belinya di mana, Dok? Nah, nanti saya iklan. Dah carilah sendiri. Ya, ini portable air purifier, jadi dia menyaring udara, ya, sehingga membantu. Selain ini. Karena kalau misalnya mau sholat, mau makan kan mau buka ini pasti. Nggak ada pertahanan lagi. Inilah jadi pertahanan. Ya, kan kadang-kadang capek juga pakai ini nih. Menges deh. Apalagi ngomong, ya, menges kayak ini. Ya, menges. Tapi apa boleh buat? Ya menghirup CO2 kan ini. Nah, menghirup CO2. Semakin tebal ini semakin menges. Itu contoh adaptasi. Itu contoh adaptasi. Kalau Anda mau survive, jadilah adaptasi. Itulah materi kita pada hari ini, benar. Tuh, Dok, saya nggak sengaja aja cerita, tapi bisa ternyata ditarik ke situ kan. Ya, jadi seperti itu Anda belajar ya. Kaitkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Sehingga belajar itu tidak monoton. Tuh, saya tadi cuma mau ngabarin berita duka sebenarnya gitu. Ternyata bisa ditarik ke sini. Karena tadi, orang-orang yang berhasil adaptasi, itulah yang survive. Pun dengan sel. Pun dengan sel. Sel yang tidak mampu beradaptasi, dia akan di end, akan wafat, akan meninggal. Yang kemarin yang saya ceritakan, sel itu mau secara baik-baik atau mau secara kurang baik. Atau dalam bahasa agamanya, mau secara husnul khotimah atau mau secara su'ul khotimah. Bisa, pilih. Itu pilihan. Jadi nanti ada yang bilang, Dok, kita ini hidup itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan menjadi orang baik atau menjadi orang jahat. Nah, itu adalah pemikiran yang keliru. Bahkan penjahat begitu. Kenapa kamu jadi penjahat? Saya sudah ditakdirkan oleh Tuhan menjadi penodong. Sehingga saya harus menjalankan profesi itu dengan seikhlas-ikhlasnya. Kepala gua itu ya. Enak ngomong. Enggak demikian, enggak begitu ceritanya takdir itu. Semua itu dikasih pilihan dua. Ketika kamu sudah memilih jalan A, baru takdirnya berjalan. Kalau kamu memilih jalan yang jelek, takdir jelek itu yang berjalan, itulah takdir. Kalau kamu milih jalan yang bagus, maka takdir yang bagus itulah berjalan. Itu takdir, bro. Jadi jangan kebalik. Sudahlah, saya menjadi bodoh itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Saya harus menerima. Jadi nggak usah belajar, berdoa saja. Ya Allah, luluskanlah saya. Nggak akanlah lulus. Aneh-aneh ya. Nggak mungkin. Ya, jadi semuanya berlaku itu baru takdir namanya. Milih dulu, baru konsekuensi pilihanmu itulah yang berlaku. Pun nanti dengan sel. Sel, nanti dia memilih dulu. Mau memilih mati secara baik-baik atau mau memilih mati secara tidak baik. Baru nanti cascade-nya bekerja, kaskadenya yang kayak kemarin itu. Nah. Ya, itu. Kalau dia gagal beradaptasi, dia akan lari ke sana. Tapi kalau dia berhasil adaptasi, maka dia akan terus hidup. Tentunya
dengan melakukan modifikasi dan perubahan. Sama seperti kita. Yang berhasil hidup, yang berhasil survive, dia harus melakukan perubahan. Benar. Akhirnya pakai beginian. Ya. Yang nggak mau begini, sudah di dalam Nissan. Ya. Yang kagak mau ya sudah di dalam itu. Pun dengan sel. Jadi yang mau berhasil hidup maka dia harus beradaptasi, dia harus berubah. Berubah apa? Pertama dia berubah bentuk. Dia akan berubah bentuk. Yang kedua, dia akan berubah fungsi. Jadi dia harus melakukan kedua perubahan itu. Sama dengan kita akhirnya jadi berubah bentuk karena COVID-19. Nih, akhirnya setiap foto nggak jelas ya. Bahkan ketemu di jalan pun tak ciren, ini siapa gitu ya. Karena cuman begini. Mungkin nanti akan ada teknologi ya di mana nanti mungkin kacamata yang bisa mendeteksi siapa yang lewat gitu. Ini si A. Oh, si A, hoi bro. Nah, itu kan ide sebenarnya. Ya. Yang PKM itu begitu-begitu idenya, Dek. Ide-ide keren-keren. Misalnya ini nih, ada kacamata. Kan kalau gini nggak kenal. Ini siapa, ini siapa, ini siapa. Nanti ada kacamata. Begitu dipakai. Selain untuk minus, selain untuk mata, juga bisa untuk, nanti ada tulisan di sini. Yang lewat itu si ini, yang lewat si ini, lewat si ini. Oh iya. Itu contoh adaptasi. Pun nanti dengan sel. Ya, pun dengan sel. Oke. Itu ya. Itu poin kedua. Poin kedua. Ya. Poin kedua bahwasanya sel pun harus melalui pilihan hidup seperti itu. Mau denial, kalau dia denial, dia akan mati. Dia akan the end. Tapi kalau dia bisa beradaptasi, dia akan survive. Satu-satu. Kita bahas. Telinga kiri yang bahaya itu masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan. Apa? Mantul. Kalau masuk kanan keluar kiri itu masih ada yang nyangkut di tengah-tengah. Kalau masuk kanan keluar kanan itu mantul. Ya udah cuma sekedar menuntaskan, menghabiskan waktu. Apa? Ya, video sudah disiapkan. Silakan lihat detailnya. Saya seperti biasa akan menyampaikan kerangka berpikir kepada Anda. Sel yang gagal memilih hidup, ya dia tidak bisa beradaptasi, maka dia akan mati. Ada dua cara kematian sel. Satu namanya apoptosis, bacanya apoptosis, tulisannya apoptosis, bacanya apoptosis, bukan apoptosis. Ya, sama nanti kalian pas blok 27 apa ya, nanti ada blok statistik namanya, ada uji namanya, tulisannya CHI Square. Nah, biasanya senior kalian bacanya diuji dengan C-square, Dok. Bagus. Siapa yang ngajarin? Bacanya bukan C-square, chi-square. Ya, awas. Itu hal-hal yang membuat hal sepele tapi penting. Kan agak lucu gitu kalau katanya expert, masa bacanya C-square, ya, merusak telinga ya, merusak pendengaran gitu. Katanya ahli. Sama dengan apoptosis, bacanya apoptosis bukan apoptosis. Apoptosis adalah proses kematian sel secara baik-baik atau secara terprogram, secara baik-baik. Kalau orang mati secara baik-baik itu kayak mana lah kira-kira? Dok, kalau di film-film biasanya kuburannya bersinar.
mayatnya wangi. Sudah adalah kejauhan sampai sana ya. Cemana buktikannya. Yang paling mudah kalau orang yang husnul khotimah, dia mati itu tidak menyusahkan orang lain. Itu prinsipnya. Pun dengan sel. Kalau sel itu mati secara apoptosis, maka dia tidak menyusahkan sel yang lain. Dia mati aja sendiri, dia diam-diam, tiba-tiba ting, hilang. Dah. Kayak film Kung Fu Panda yang Oogway meninggal itu ya. Ting, langsung hilang menjadi bunga persik. Nah, enak kan? Nggak susah ngurusnya. Ya, nanti langsung ting, hilang. Nah, coba lihat kucing. Kucing kalau mau meninggal kayak mana? Hilang biasanya. Itu kalau yang di rumah kamu, sakit-sakitan itu. Tapi kalau kucing liar, itu yang di rumah kamu karena dia nggak bisa kemana-mana ya. Kalau kucing liar, kalau kalian iseng, biasanya ada kucing. Misalnya dia tiap hari datang ke rumah kamu misalnya, minta makan. Meong, meong, meong misalnya kan. Kamu rajin ngasih. Nanti tiba saat, itu kemana tuh kucing? Gua udah beli makanan banyak-banyak, kemana dia? Nggak ada. Ternyata dia sudah meninggal. Dia diam-diam. Diam-diam. Bagaimana biasanya kucing meninggal secara diam-diam? Dia biasanya ke jalan raya, dilindas mobil. Udah. Satu. Atau kedua, dia lari ke semak-semak. Udah, hilang di situ. Ya. Jadi gitu. Itu contoh kucing ya. Tuh. Nah kira-kira orang yang husnul khotimah itu seperti itulah gitu ya. Dia nggak nyusahin gitu. Nggak nyusahin orang. Sama dengan sel. Sel yang mati secara husnul khotimah atau apoptosis tadi juga tidak nyusahkan yang lain. Artinya apa? Tadi saya bilang dia diam-diam mati. Ting, dah. Udah dok, udah. Beda dengan sel yang mati dengan cara tidak baik atau su'ul khotimah yang disebut namanya nekrosis. 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 Nanti istilah nekrosis itu akan sering sekali kalian dengar. Mungkin setiap hari nanti kalian akan dengar nekrosis. Nekrosis. Itu adalah kematian sel secara tidak baik-baik. Apa? Dia menyebabkan kehebohan seantero raya mau mati itu. Nah, mau mati, tapi membuat heboh. Apa? Ketika dia mau mati, dia akan menyebabkan inflamasi di sekelilingnya. Kemarin sudah kan apa itu inflamasi? Dia akan menyebabkan inflamasi atau radang di sekelilingnya, sehingga menyebabkan sel-sel yang ada di sekelilingnya itu menderita semua. Syaratnya angkatan bersenjata. Anda lah coba di rumah. Tetangga sebelah Anda digerebek sama Densus 88, coba. Tahu ya Densus 88? Nah. Kira-kira rumahmu gimana lah? Tetangga sebelah rumah, habis rumahmu kena polis lain kan? Mana kamu mau masuk? Pak, nak masuk Pak, boleh? Interogasi dulu sini kau katanya. Kamu siapa? Kenal nggak sama ini? Wah panjang. Pun dengan sel yang mati secara nekrosis, dia akan menderita karena rumah sekelilingnya kena polis lain semua, kena inflamasi semua. Itu nekrosis prinsipnya. Jadi itulah kematian yang secara tidak baik-baik, namanya nekrosis. Contoh nekrosis itu. Misalnya kemarin, ada luka. Kemarin ya, cerita yang kemarin ini. Luka di jari, di kulit tangan Anda ini. Ada luka kemarin. Apa yang terjadi pada jaringan kulit yang kena gores, yang robek itu? Mati nggak dia? Mati. Secara baik-baik atau secara tidak baik-baik? Tidak baik-baik karena dia memicu inflamasi kan kemarin hukumnya. Dia memacu sel radang datang, menyebabkan vasokonstriksi, menyebabkan aktivasi kaskade, pembekuan darah, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak mati secara baik-baik. Itu contoh yang tidak mati secara baik-baik.
Contoh yang mati baik-baik apa dok? Ada. Kamu dulu waktu lahir, itu dikaruniai ada namanya kelenjar timus. Masih ingat dong? Timus untuk apa kemarin? Produksi limfosit T. Kelenjar timus itu hanya bertahan sampai kamu umur 14-15 tahun lah. Habis itu kemana itu kelenjar timus? Hilang. Enggak ada lagi kelenjar timus. Carilah kalau enggak percaya. Terus timusnya hilang kemana dok? Apoptosis. Dia hilang secara diam-diam. Sehingga kamu tidak sadar, tubuhmu tidak sadar dia sudah menghilang. Tuh. Itu contoh orang yang baik kan? Dia sudah beramal banyak, dia menghasilkan limfosit T yang banyak, habis itu dia pergi menghilang tanpa kamu ketahui. Nah, kan kayak di film-film itu kan, wah dia memberikan sedekah tapi diam-diam. Wah, sampai akhirnya yang ditolongnya itu tidak tahu siapa yang menolongnya. Seperti itulah timus. Dia dikenang sampai hari ini gitu. Sementara Anda belum sempat mengucapkan terima kasih perpisahan kepada timus kalian gitu kan. Itu pun kamu tahu karena kamu masuk fakultas kedokteran gitu. Bagaimana yang tidak masuk fakultas kedokteran? Tidak tahu, belum sempat mengucapkan terima kasih kepada timus. Timus sudah pergi. Makanya anak-anak itu daya tahan tubuhnya masih kurang bagus karena timusnya masih produksi terus sel T. Anak-anak itu dikit-dikit sakit, dikit-dikit batuk, dikit-dikit demam. Kenapa? Karena timusnya kan masih terus memproduksi sel T. Sel T-nya itu belum ready. Adaptif immunity-nya belum siap untuk bekerja secara optimal. Beda ketika dia sudah akil balik, sudah dewasa, sudah remaja lah, mulai yang sakit-sakitnya berkurang. Rasainlah kamu. Saya dulu begitu. Saya kecil kata orang tua saya, kerja saya sakit terus, dia batuk, pilek, enggak sembuh-sembuh. Sampai saya SMP itu rasanya. Begitu SMA, udah jarang batuk pilek. Saya biasanya faringitis dulu. Tahu ya faringitis? Faringitis itu kamu enggak tahu radang tenggorokan tuh. Beda. Amandel beda. Ya mirip-mirip sih, mirip-mirip di sini-sini juga pokoknya. Tapi nanti beda. Kalau amandel itu nama kedokterannya tonsilitis. Kalau radang itu namanya radang tenggorokan itu namanya. Itulah gunanya kamu tahu di mana tonsil, di mana faring. Gampang. Kalau ada infeksi di lokasinya itu tinggal tambah belakangnya dengan kata itis. Infeksi pada paring namanya paringitis. Infeksi pada tonsil namanya tonsilitis. Infeksi pada selaput otak namanya meningitis. Infeksi pada jantung namanya miokarditis. Infeksi pada hepar namanya hepatitis. Ya, jadi enak kan? Infeksi pada uretra namanya uretritis. Udah gampang. Asal tadi anatominya clear. Lah kalau anatominya juga nggak hafal ya gimana cerita gitu. Kayak tadi, kapan dia dibilang faring, kapan dibilang tonsil. Nanti ada di bawahnya faring ada namanya laring. Tuh kalau laring apa itu dok? Laring itu tempat pita suara. Jadi kalau kamu batuk-batuk, terus sakit tenggorokan, terus tiba-tiba suaramu hilang, itu bukan lagi faringitis, itu laringitis. Itu nanti ilmu dewo untuk membedakan kapan disebut faringitis dan kapan disebut laringitis. Rumus dekingnya, wah kalau kata yang itu ya, rumus dekingnya adalah ada hilang suara apa enggak. Kalau sudah ada hilang suara itu berarti sudah laringitis. Cuman itu ilmu cepat, jangan usah dianu. Tapi berguna sih. Terutama pada saat mau UKM PPD ya. UKM PPD 1 soal 1 menit. Gimana? Cari kata kunci. Ini dia kata kuncinya, laringitis. Nah. Oh gitu dok ya UKM PPD itu. Iya. Kalau enggak gitu habis kamu. Bacalah soal itu. Kamu baca soalnya 1 menit itu soal itu dibaca. Cari clue, kata kunci. Begitulah kamu
Belajar di Faculty of Medicine. Cari perbedaan di antara kesemuanya. Mirip-mirip faringitis, laringitis. Nanti di bawah lagi ada bronkitis. Ke bawah lagi ada bronkiolitis. Ke bawah lagi baru pneumonia. Baru pneumonia itu. Jadi itu adalah infeksi-infeksi di sepanjang saluran nafas. Yolo dok, iya. Mulai dari yang paling di hidung nanti namanya ada sinusitis. Di lubang hidungnya ada rinitis. Jadi ada rinitis, ke dalam nanti ada sinusitis, masuk lagi ke dalam ada faringitis, masuk lagi ke dalam ada laringitis, ke dalam lagi bronkitis, ke dalam lagi bronkiolitis, ke dalam lagi pneumonia. Nah, bedainnya gimana dok? Ya semuanya kesamaannya apa? Kesemuanya demam, itu samanya. Karena itis, radang apa? Infeksi itu apa kemarin? Pasti dia memacu sistem imun kan? Kenapa harus demam? Kalau nggak demam, tubuhmu nggak tahu ada masalah. Sama kayak kemarin, kenapa harus luka? Kalau nggak ada luka dan nggak ada nyeri, nggak tahu ini tiba-tiba kayak saya bilang kemarin, tanganmu hilang. Ya, itu alasannya. Oke. Oh, wih, ternyata seru ya dok. Iya. Nggak membosankan belajar itu kalau kalian bisa membuatnya jadi cerita. Ya, tuh. Jadi kalau nanti kalian sampai di blok infeksi, cobalah. Kalau kalian sudah bisa bercerita seperti saya, berarti sudah paham. Kalau belum bisa bercerita, belum paham. Gampang. Dok, bagaimana saya menguji saya sudah paham atau belum? Udah bisa cerita belum? Cerita dengan bahasa kamu sendiri, bukan pakai bahasa buku, bukan pakai bahasanya slide, bukan. Dengan bahasa kamu sendiri. Balik lagi ke sel. Ya. Dik, jam berapa, Dik? Ini nih, jam kamu ada. Angka ya. Ya, 12:07. Sampai jam 1 ya. Oke, 43 menit lagi, oke. Oke ya, jadi untuk kematian yang secara apoptosis tadi, nanti bagaimana dok cara mati secara apoptosis sel itu? Bagaimana dia memilih? Mengaktifkan organela yang namanya mitokondria. Sudah dengar dong beberapa hari lalu tentang mitokondria. Apa sih mitokondria itu? Hah? Sel. Apa itu? Penghasil energi. Penghasil energi. Adenosin trifosfat. Terus kamu bilang menghasilkan energi. Energi seperti apa yang dihasilkannya? Energi listrik, energi kinetik, energi potensial, energi mekanik. Energi apa? Energi kimia. Energi kimia seperti apa? Kayak baterai. Tuh. Ya, kalau kalian jahil, tanya sama dosennya kemarin waktu jelasin. Ya kan? Dok, saya nggak jelas dok. Energi seperti apa yang dokter maksud itu? Energi apa? Enggak, coba kita pikir sekarang. Energi seperti apa yang dihasilkan oleh mitokondria itu? Ya, bentuknya ATP. Ya, ATP itu apa gitu? Adenosin trifosfat, dok. Apa itu? Adenosin trifosfat itu adalah donor ion fosfat. Dia sebagai donor ion fosfat. Jadi kalau dia fosfatnya ada 3, namanya adenosin trifosfat. Kalau fosfatnya cuma 2, namanya adenosin difosfat. Kalau fosfatnya cuma 1, namanya adenosin
fosfat. Kalau nggak ada fosfatnya namanya adenosin saja. Oh, begitu dok. Jadi yang menjadi kunci energinya itu adalah ion fosfat. Kan gitu. Kalau dia kekuatan penuh, maka dia menjadi adenosin trifosfat. Dia membawa 3 fosfat. Kalau dia kekuatannya kurang penuh, dia cuma adenosin difosfat. Kurang penuh lagi, adenosin mono. Tidak ada energi sama sekali, adenosin saja. Duh, emang ion fosfat itu ngapain sekarang? Ion fosfat merupakan saklar di dalam sel. Mau menghidupkan apapun harus pencet tombol on, benar nggak? Ini mau ngidupin lampu, ada tombol on-nya di situ. Mau ngidupin mic tadi, saya diajari sama Pak Indra tadi, awas dok jangan terpencet ini dok, katanya. Nah, ada tombol on-nya. Mau menghidupkan laptopmu, harus pencet tombol on. Menghidupkan HP-mu, harus pencet tombol on. Menghidupkan apa lagi? Menghidupkan apapun, pencet tombol on. Tu AC, tombol on. Semuanya on. Itulah ion fosfat. Jadi, kalau dia mau mengaktifkan segala sesuatu di dalam sel, dia harus memberikan ion fosfat, baru on. Itulah dia dianggap sebagai sumber energi. Sebenarnya bukan sumber energi apa-apa, dia itu sebenarnya sumber donor ion fosfat. Itu mitokondria cerita lengkapnya. Ya, jadi kalau kalian belum mendapatkan cerita lengkap tentang mitokondria, cari. Ya. Tuh, jadi sesungguhnya dia bukan sumber energi apaan, bukan. Dia itu sebagai sumber pemberi fosfat. Jadi urgensi kan, jadi sangat penting kan ion fosfat. Kalau kekurangan ion fosfat bisa bahaya. Percuma mitokondria kamu baik-baik saja kalau ion fosfatnya kagak ada. Ayo. Ion fosfat itu dari mana? Ya dari luar juga, itu harus ada supply dari luar. Kalau kamu lacking kekurangan fosfat, ya energi selmu nggak terisi dengan baik. Fosfat itu dari mana? Tang kacang, apalagi yang paling besar? Tulang ya. Ya, daging sapi, tulang sapi, atau dari tulang-tulang ikan. Kalau ikan asin, ikan teri tahu? Atau ikan seluang deh. Nah, tahu ya? Kan biasanya dimakan sama tulang-tulangnya ya. Nah, itu kayak fosfat. Jadi kalsium dan fosfat. Kalsium dan fosfat biasanya selalu bersama-sama. Membentuk garam namanya Ca3PO4. Benar enggak itu rumus kimianya? Ca3PO4, benar? CaPO4 3 kali. Nah. Apa Ca3PO4? Kayak mana? Ayo, Ca itu plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Plus 2, PO4. Minus 3. Jadi yang benar Ca3PO4. Ailah. Saya aja masih ingat ya. Berapa puluh tahun lalu itu? Saya SMA 2002. Tuh, 20 tahun yang lalu. Godok 20 tahun yang lalu. Iya. Karena saya ingat sekali, guru kimia saya beruntung. Guru kimia saya dulu ngajarnya kayak saya. Dia nggak pernah menulis papan tulis. Enggak. Waktu saya kelas 1, dia sudah ngajar materi kelas 3. Stres nggak? Stres. Dek, apa katanya? Nak, Bapak ngajar nih, Bapak namanya. Udah meninggal sekarang. Bapak mengajar tanpa menggunakan kurikulum yang ada katanya. Karena menurut Bapak kurikulum itu salah katanya. Mak, katanya. Ya, dongkol pada saat itu. Muka gila Pak, gimana mau ujian begini cara gitu kan. Akhirnya ya dia ngajar. Tapi benar, itu dasar, basic. Yang saya bilang 16 reaksi kimia dasar. Itu
itu dulu dikasih. Teman saya yang lain, mereka pasrah dengan nasib. Akhirnya, ya ujian nggak bisa jawab lah, karena materinya kan bukan itu. Pelajaran anak kelas 1 SMA itu. Kimianya bukan begitu, kawan saya ikhlas. Ya sudah, nilainya 65, 65, 65, 65 nilai rapotnya gitu. Saya tidak mau pasrah dengan nasib. Saya pergi ke toko. Tahu lah ya. Saya cari mana buku pelajaran kimia kelas 1 yang benar ini. Oh, pusing. Mumet lihatnya ada saya. Apa yang mudah? Oh, buku soal dan pembahasan. Nah, saya nyari itu. Ada kan di G kan banyak itu di G. Udah saya belajar kan. Oh, kayak gitu maksudnya. Benar. Nggak tahu. Saya nggak tahu loh. Ujiannya keluar semua itu buku itu. Gila kata saya. Keluar semua. Wow, 9 nilai saya gitu. Kawan 6, saya 9. Bingung lah kawan. Pakai ilmu apa, Mat? Kasihan. Pasrah sama nasib gitu. Itu kan pasrah sama nasib kawan saya yang lain. Akhirnya apoptosis semua kan, bahkan nekrosis nilai 56. Saya nggak mau, saya 9. Ya, nggak mau. Nah, nilai zaman dulu susah deh, kejam, gurunya kejam zaman itu. Dia itu karena zaman dulu ada semboyan. Nilai 10 itu buat Tuhan. Nilai 9 buat guru. Jadi siswa itu paling tinggi berapa nilai? 8 zaman dulu itu. 8 di rapot itu. Karena ada semboyan begitu zaman dulu susahnya. 10 punya Tuhan, 9 punya guru. Student 8. Jadi nanti kalau rata-ratanya jadi 80, 8 misalnya, 8 ditulis. Kan dibulutin 9 harusnya Pak. Enggak, 8. Kecuali rata-ratamu 99, baru tulisnya 9. Benar, guru zaman dulu begitu. Ya, kejam gurunya. Nggak kayak sekarang, gurunya baik-baik itu ya. Kok itu nggak ada muka saya ya? Ada ya? Oh, itu yang di sana ya. Oke. Dah, balik. Jadi dari mitokondria tadi ya, kalau mau mengaktifkan kematian secara apoptosis, dia harus mengotak-atik mitokondria. Di mitokondria, di bagian yang namanya krista, tahu nggak ada namanya krista di mitokondria? Krista itu ada protein yang disebut nama protein itu namanya adalah caspase. C-A-S-P-A-S-E. Caspase. Caspase. Jadi kalau sel mau memilih mati secara baik-baik, dia harus meminta organela mitokondria memencet protein caspase. Ketika caspase diaktifkan, maka cascade, rantai alir kematian apoptosis pun dimulai. Nanti caspase 9 mengaktifkan caspase 8, 2 mengaktifkan 1 dan terakhir mengaktifkan caspase 3. Jadi caspase 3 itu terakhir. Caspase 3. Setelah caspase 3 aktif, baru terjadi kematian secara apoptosis yang diawali dengan terjadinya shrinkage. Tahu shrinkage? Pengerutan daripada sel. Isi sitoplasma akan dibuang. Kalau sitoplasma dibuang, kempeslah sel itu. Nukleus akan dilubangi. Materi genetik akan dihilangkan. Sehingga sel itu akan tiba-tiba hilang. Pling! Itu apoptosis. Ya.
mengaktifkan jalur apoptosis dengan melibatkan mitokondria. Beda kalau nekrosis. Kalau nekrosis diawali dengan terjadinya aktivasi death receptor. Reseptor kematian. Serem ya dok? Iya. Jadi di sel itu ada reseptor kematian. Ketika ada sinyal mati yang menempel pada reseptor death, reseptor kematian, death ligand menempel pada reseptor death, maka akan terjadi kebocoran. Bedanya ketika dia bocor, dia akan memicu inflamasi karena isi daripada sitosol keluar semua ke ekstraseluler. Karena dia dianggap sebagai benda asing, muncul sel-sel imun ke sana. Innate immunity bekerja. Neutropil datang, basofil datang, eosinofil. Aktivasi sistem apa kemarin? Komplement, aktivasi sistem pembekuan darah dan seterusnya sehingga heboh lah di situ. Seperti ada penggerbekan Densus 88 yang saya bilang tadi itu, nah, rame jadi berkumpul di situ. Sehingga memicu radang. Kalau sudah memicu radang, otomatis memicu kerusakan di situ. Itu nekrosis. Jadi dia mati secara tidak baik-baik. Matinya secara kurang baik. Ya, itu. Itu secara mati. Matinya ada 2. Dek, jam berapa, Dek? 12.22 ya. Oke, selanjutnya bagaimana nasib sel yang berhasil survive? Yang berhasil adaptasi. Maka tadi saya bilang dia akan mengalami perubahan fungsi dan perubahan bentuk. Diawali dari perubahan bentuk terlebih dahulu. Ada 2. Sel akan mengalami hipertrofi atau hiperplasi. Mengalami hipertrofi atau hiperplasi. Apa itu hipertrofi dan hiperplasi? Hipertrofi adalah perubahan pada sel di mana terjadi peningkatan ukuran, volume daripada sel. Jadi selnya itu membesar karena dia itu menjadi gemuk. Ya, karena kebanyakan WFH, sehingga kita semua menjadi mekar-mekar. Banyakan work from home atau school from home, enggak pernah lagi jalan kan. Kan kalau offline mau enggak mau jalan, keringatan, keluar keringat, ya akhirnya enggak terlalu gemuk-gemuk amat. Karena school from home di bawah AC 24 jam, oh dingin, makan, guru jelasi sambil makan, tutup kamera dulu, makan, minum, apa enggak tambah gemuk-gemuk? Nah itu contoh hipertrofi. Jadi selnya itu menjadi gemuk-gemuk, hipertrofi. Dia menambah jumlah sel jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5, dan seterusnya. Sehingga menjadi besar jaringannya. Tapi selnya juga bertambah banyak. Hiperplasi. Penambahan jumlah sel yang tidak terkontrol itu memicu terjadinya displasi. Namanya saja dis itu berarti kesalahan. Sebagaimana kasus diskualifikasi, berarti kan dibuang gitu ya. Displasi itu terjadi kesalahan penambahan jumlah, menambahnya terlalu banyak. Displasi masih tidak dikontrol akan memicu terjadinya cancer.
Ya, sebelum kanker itu memicu namanya tumor. Jadi beda antara tumor dan kanker. Beda. Ya, jadi jangan asal ngomong itu tumor, itu kanker, itu tumor, kanker, itu dua hal yang berbeda. Tumor itu dia masih kondisi displasi. Dengan kata lain belum ganas, belum ganas. Tapi kalau kanker itu dia sudah ganas. Apa pula dok beda ganas dan tidak ganas sel itu? Emang dia cakar-cakar apa? Bukan. Ganas dan tidak ganas nanti ditentukan oleh apakah sel itu bisa melakukan yang namanya penyebaran. Tahu penyebaran? Metastase bahasanya. Kan bahaya. Kalau kelainannya itu misalnya kankernya di rahim, tapi dia menyebar sel kankernya itu ke otak, ke mata, ke paru-paru, ke jantung, dan lain sebagainya, yang ujungnya menyebabkan kematian sel jantung, sel otak, sel mata, dan lain sebagainya. Itu yang namanya kanker. Kanker itu ditandai dengan keganasan. Keganasan itu ditandai adanya metastase. Itu semua bermula dari proses adaptasi yang kebablasan. Kan ada, karena sudah keenakan work from home, school from home, nggak mau lagi pokoknya. Kata kantornya, udah selesai, liburan di rumah, masuk, nggak mau lagi dia. Tahan dia berhenti, resign dari kantornya, karena sudah keenaan, work from home. Ada banyak itu kejadiannya. Tahan dia memilih sekolah online karena nggak mau lagi offline. Nggak enak katanya, enak di rumah lah. Dingin katanya. Kalau mau makan tinggal off kamera makan dulu katanya. Kalau di offline gimana mau makan? Iya kalau dosennya baik, dosennya bengis, keluar kamu katanya. Nah, ada yang begitu. Nah itu contoh adaptasi yang kebablasan, udah keenakan. Mentang-mentang disuruh memperbanyak diri, dia perbanyak terus, nggak mau stop lagi. Ya, itu nanti ceritanya ada di regulasi siklus sel. Sudah? Siklus sel, belum? Udah? Iya, udah. Oh, kalau sudah apa aja coba? Apa itu siklus sel? Siklus sel. Apa? Siklus sel. Sama seperti siklus hidup, Dek. Apa sih siklus hidup itu? Ya kita aja. Siklus hidup itu mulai dari mana? Lahir, bayi, kemudian anak-anak, habis itu jadi remaja, remaja jadi dewasa, dewasa jadi tua. Ya, mati. Tapi ada yang ketinggalan nggak? Ya kan pada saat remaja atau dewasa itu menikah kan? Ada yang nggak mau menikah di sini, tunjuk tangan. Nggak ada kan? Nah kalau ada yang tidak mau menikah di sini, saya sarankan periksa ke psikiater ya. Ya, karena nanti ada fasenya Anda itu menikah kan? Menikah itu nanti Anda akan bereproduksi, memperbanyak diri sebagaimana sel. Sel itu dia ada namanya siklus hidup. Diawali dari fase G1. Habis G1 jadi S. Habis S G2. Habis G2 fase M ya. Fase M. Di fase M itu ada lagi subnya. Ada profase, metafase, anafase, telofase. Pro, meta, ana, telo. Itu cara ngapal ya, nggak akan lupa kamu. Nggak kebalik-balik, kan sering kebalik itu. Dari masalah sejak SMA dulu sering kebalik-balik. Saya juga dulu begitu. Dio. Jadi pro dulu apa ana dulu? Siapa yang duluan itu? Nah, akhirnya saya menemukan, oh pro, meta, ana, telo. Udah. Telo pasti terakhir. Nah, udah. Jadi pro, meta, ana, telo itu siklus sel. Sel itu akan melalui fase itu. Ketika dia sedang tidak mau melakukan pembelahan, sedang tidak menikah, kan
Menikahnya kan nggak tiap hari ya. Ya kan? Menikahnya kan waktu tertentu saja gitu. Menikah tiap hari anak berapa banyak itu. Ketika dia sedang tidak menikah, maka sel itu masuk di fase G0. G0. Ketika dia mau memperbanyak diri, maka baru dia ke G1. G1, S, G2, M. Selesai, masuk lagi ke G0. Kalau sel itu nggak mau masuk lagi ke G0, itulah terjadinya cikal bakal cancer. Ya, jadi cancer itu terjadi karena sel nggak mau balik ke fase G0. Dia keenaan memperbanyak diri terus. Sama dengan manusia. Kalau selalu melahirkan, nikah terus, anaknya banyak, enggak. Woi, anak banyak sekarang susah. Anak satu aja pendidikannya mahal sekarang sudah kan. Ya kecuali anak itu cuma dibesarkan kasih makan doang ya. Mungkin. Ya, tanyalah orang tua kamu. Mak, Pak, susah dak ngurus aku ini? Oh, yo, pasti kata orang tua. Cobalah. Yo, katanya. Besar dak mak modalnya. Wow, nak dibuat ke ceritanya, malah dibuat hitungan kata orang tua kamu. Besar dak, mahal. Ya, kalau mau dirupiahkan itu sangat mahal. Belum hal-hal yang tidak bisa dirupiahkan. Nah, punya anak itu kan berarti tanggung jawab. Itu mau dididik. Ya, tanggung jawab nanti diminta pertanggungjawaban kan. Iya, kita nggak selamanya di sini. Kan nanti kita ini semua lagi antri kan. Antri kemana? Antri dipanggil kan. Nah iya. Bisa-bisa kamu duluan dari saya gitu ya. Biarpun saya lahir duluan, tapi bisa-bisa kamu duluan yang berangkat. Itu contoh tadi. Siswa saya udah berangkat duluan. Nah, ya jadi itu contoh. Tuh benar kan? Kalau Anda menghayati tentang sel, maka Anda akan menjadi insan yang bijak, memandang hidup. Ya, belajarlah dari sel coba. Kalau sel itu keenaan kerjanya nikah terus, kanker kan? Nah, kanker, kantong kering. Benar nggak? Jadi yang laki-laki biarpun dalam Islam itu boleh menikah sampai 4, pikir-pikirlah itu ya. 1 aja enggak sudah, 4 kamu. Ya boleh sih. Cuma tadi hukumnya begini, boleh 4, boleh. Tapi kamu sholat maghrib di rumah istri pertama, sholat isya di rumah istri kedua, sholat subuh di rumah istri ketiga, sholat zuhur istri keempat, asar balik lagi ke istri, terus begitu. Boleh. Sanggup? Enggak. Kalau enggak sanggup, 1. Makanya baca itu Al-Quran dengan baik-baik. Jangan cuma dipotong. Sering itu dipotong. Nikahilah perempuan 1, 2, 3, atau 4. Tak dipotong di situ. Padahal itu ada sambungan belakang itu. Kalau kamu enggak bisa berlaku adil, maka 1 saja. Kamu belajar. Jangan belajar itu enggak dibaca utuh. Baca secara utuh. Kadang-kadang kata kunci itu ada di slide terakhir. Jangan dibilang slide terakhir kadang-kadang cuma ucapan terima kasih. Jangan-jangan di balik ucapan terima kasih itu ada sesuatu yang disembunyikan. Karena biasanya sebelum ucapan terima kasih itu ada rangkuman. Jangan-jangan di situ take home message. Nah, ya. Tuh kan benar kalau Anda itu belajar sel dengan baik, Anda menjadi insan yang bijak. Percayalah sama saya. Ya kan? Selesai materi kedokteran ini dengan blok 3 sebenarnya gitu ya. Nanti Anda itu tinggal menghaluskan saja blok ke depannya itu. Kalau Anda serius, Anda belajar dengan benar blok 3, nanti blok ke depannya enak banget. Slow. Itu udah tahu. Ini disebabkan terjadi penyakit DM karena, jadi kayak misalnya DM itu katanya sel beta pankreasnya rusak, mati atau apa. Maka nanti kamu langsung nalar, oh iya beta pankreasnya mau apoptosis apa nekrosis, kan gitu, ya enggak? Mau apoptosis apa nekrosis? Ya kan? Kan katanya sel beta pankreasnya itu mati, sehingga insulinnya turun, katanya begitu kan? Maka matinya itu mau apoptosis atau nekrosis, kan gitu, tinggal pilih. Kalau dia apoptosis, apa sebab? Kalau nekrosis, apa sebab? Udah selesai. DM.
Obatnya dikasih apa? Penurun gula darah, Dok. Benar nggak dikasih penurun gula darah? Nanti kamu jawab pertanyaan saya ini selesai kamu menyelesaikan seluruh pendidikan. Benar nggak obatnya itu? Biasanya tahun pertama obatnya 1. Tahun kedua obatnya jadi 2. Tahun ketiga obatnya jadi 3. Tahun keempat jadi 4. Tahun kelima jadi kelima. Tahun 6 dia jadi 6 obatnya. Tahun ke-7 suntik insulin. Terakhir mati. Benar berarti obatnya. Harusnya kalau benar, ya nggak minum obat lagi. Contoh, kamu faringitis, infeksi karena bakteri Streptococcus misalnya. Minum antibiotik, kan sekali itu aja minumnya, benar nggak? Habis itu sudah. Nah kalau kamu minum terus tiap hari, masalah kan yang muncul. Tuh, itu contoh. Itu contoh adikku sekalian, ya. Belum selesai sampai hari ini. Bahkan yang jadi masalah itu dianggap sebagai treatment definitif atau tata laksana terbaik saat ini. Jadi solusinya apa kira-kira menurut kamu? Kalau itu disebabkan oleh apoptosis atau nekrosis sel beta pankreas. Tambahlah sel beta pankreasnya. Caranya, Dok, hidupkan lagi dari kubur sel beta pankreas itu. Gimana caranya? Itulah nanti ada teknologi namanya stem cell. Oh, yes. Itulah yang kami kembangkan sekarang. Jadi orang biologi itu mainnya sekarang kami ke stem cell. Karena masalah kesehatan itu adalah masalah biologis. Masalah biologis tidak selayaknya ditangani secara kimia. Obat kimia kan? Herbal itu kimia juga, jangan bilang herbal itu. Oh, kalau begitu, Dok, pakai herbal. Bebas dari efek samping, bukan kimia. Siapa yang ngomong, kata saya. Air ini alami. Oke. Rumus kimianya apa? Kimia bukan? Apalagi herbal, daun-daunan itu nah. Kimia juga. Jadi siapa yang bilang herbal itu bukan kimia? Kimia. Ketika dia kimia ikut hukum, kimia dia ada dosis optimal, ada dosis toksik dan lain sebagainya. Nanti pas farmako belajar. Jadi nggak benar kalau ada semboyan pakai herbal sehingga bebas efek samping karena tidak ada efek samping. Mama. Nah, nanti kan kalau kamu ditanya sama om kamu, nak, kamu kan mahasiswa kedokteran ya, om nak nanya, benar enggak herbal ini? Kamu bisa ngomong, apa katanya Mang, herbal itu Mang? Ujinya aman, tanpa efek samping, bukan bahan kimia ujinya. Nah, bisa jawab kan kamu? Woi, kata paman, kata om kamu hebat nih ponaan saya semenjak masuk FK ya. Belum jadi dokter? Nah, sudah begini. Wah, keren. Semester berapa? Nah, nih, baru semester 1. Satu sudah begini. Gimana kalau semester 8 katanya? Wah, putus dokter asli katanya ya. Jadi itu loh, ya, banyak hal-hal yang belum selesai di dunia. Tahun kedua obatnya 2, tahun ketiga obatnya 3, terakhir stroke. Terakhir stroke. Enak kalau stroke-nya sekali, aman stroke-nya 2 kali, 2 stroke lagi. Aman stroke-nya 3 kali, 3 stroke. Gawat, stroke aja udah banyak gitu, apalagi 3 stroke. Berarti kan belum selesai. Di mana menyelesaikannya? Back to basic. Perbaiki pemahaman tentang sel, karena kita semua bicaranya sel. Kayak mana masalah sel kamu kasih kimia, selesai, ya enggak lah. Yang kayak saya bilang kemarin, kimia dia hanya mengotak-atik ligan reseptor. Lah kalau selnya enggak ada, ligan mana, reseptor mana, wong selnya udah enggak ada. Yang benar, selnya lah ditambah. Caranya,
Itulah stem cell. Itu dikembangkan. Kami sedang mengembangkan stem cell untuk ini. Apa orang tua itu sering yang itu nyeri-nyeri lutut itu ya? Nah, ya itulah osteoartritis. Kalau radang sendi itu namanya osteoartritis. Osteoartritis, itis, radang, sendi. Bahasa kampungnya pengapuran. Kalau pengeroposan itu namanya osteoporosis. Nah, itu obatnya enggak ada. Sampai hari ini obatnya kalau nenek-nenek kamu sakit itu, kalau ke dokter paling dikasihnya anti-inflamasi, anti nyeri, udah. Anti nyeri yang mepenamat itu dok, iya dikasih itu paling kenceng. Mepenamat itu jeleknya ada, dia nanti mengiritasi mukosa lambung. Akhirnya ininya nyerinya berkurang tapi muncul sakit. Waduh dok, nenek saya sudah tua. Yoi, tanyalah nenek kamu, jangan-jangan sudah sakit mah. Atau sudah gastritis sampai bleeding nanti. Nggak mau lagi makan biasanya bawaannya neneknya. Emang udah tua, tambahlah nggak mau makan. Itu kan terjadi karena sendi itu kan kalau kamu masih muda, sendi itu begini deh. Nah, ya sendinya begini karena di tengah-tengah sini ada bantalan. Ada bantalan sendi. Seiring waktu, umur namanya dipakai udah puluhan tahun ini barang nih ya, badan ini. Sendi itu kan yang paling berat kerjanya dia. Lama-lama ini akan melekat. Nah, kayak gini. Nih. Gimana lagi mau bergerak kalau sudah begini? Ini yang memicu nyeri. Bawaannya kaku, susah digerakkan kata nenek kamu. Solusinya diapain? Dikasih obat anti nyeri. Dia kagak hilang lah masih begini. Ini harus di dipicu dia, dimunculkan. Belum. Ya, dimunculkan nah, sehingga dia ada bantalan lagi, sehingga nyerinya hilang. Pakai stem cell. Nah kan, kuliahnya stem cell. Waduh dok, nggak didengeri waktu itu dok. Salah sendiri. Tuh, stem cell. Biasanya stem cell itu yang ngasih saya. Cuman saya sudah capek. Ya benar, saya enggak sudah. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tuh saya. Nanti Selasa ketemu saya lagi. Bosen enggak kamu? Bosen kan? Nah, bosen ya. Karena saya dulu kalau dosen, ini bagian ini dosennya cuma itu kayaknya gitu ya. Ya. Itu ya. Jadi stem cell itu konsepnya begitu, Dek, sekalian. Jadi dia memanfaatkan sifat dari sel yang bisa melakukan tadi hukumnya di awal waktu saya pertama kali ngomong sama kamu. Tubuh kita, sel kita, dokter. Maka manfaatkanlah sel kita sendiri untuk melakukan perbaikan pada tubuh kita. Nah, kuncinya satu, pakai sel pasien itu sendiri, jangan pakai sel orang lain. Nah, nanti kamu saking bersemangatnya, Om, bisa Om. Kata dosen saya pakai stem cell. Itu. Jadi dapat dari mana stem cell tuh katanya? Entahlah Om tanya be sama rumah sakit, ada enggak? Oh bisa di rumah sakit. Kita pinjam stem cell wong. Enggak bisa. Stem cell itu harus sel kita sendiri, kalau enggak nanti terjadi reaksi rejection atau penolakan dari tubuh. Nanti dianggapnya itu benda asing, memicu sistem imun, innate immunity kamu aktif, adaptive immunity kamu aktif, jadinya nanti autoimun. Jadi penyakit, bukan jadi obat. Tuh. Waduh dok. Jadi jangan salah. Ya sama lah kayak obat. Biar cepat sembuh, saya minum obat ini langsung 10 mungkin ya. Ya seperti itulah. Seluruh treatment itu ada aturan main. Itu ya, itu. Jadi konsepnya stem cell itu. Nah, itu sangat promising untuk gangguan-gangguan yang degeneratif. Degeneratif itu penyakit karena faktor U deh. Usia, umur.
Kan penyakit yang belum ada obatnya sampai hari ini itu apa? 1 mati, 2 miskin. Itu belum ada obatnya. Kalau kamu bisa mengobati anti mati dan anti miskin, saya jamin kamu akan dicari orang di seluruh dunia. Anti mati dan anti miskin. Itu 2 penyakit yang belum saya belum ketemu gimana formulasinya gitu ya, anti mati dan anti miskin. Anti mati itu nyogok malaikat maut. Ayolah bro, keren bro. Mana mau nyogok malaikat maut itu, gebuk ya. Atau anti miskin, gimana anti miskin gitu ya. Nah itu yang belum ada. Nah jadi nanti kalau kamu mendengar ada seminar anti miskin, nah bolehlah kamu lihat apa dia itu anti miskin yang dia kembangkan. Pakai metode apa dia anti miskin? Pakai apa? Pakai ngepet. Ya. Nah, akhirnya karena belum ditemukan obat anti mati dan anti miskin, akhirnya itu muncul pihak-pihak ketiga yang mencari keuntungan ya. Pihak-pihak spiritual kan. Sini saya lipat gandakan uang Anda. Kayak mana duit mau dilipat gandakan? Fotokopi. Scan, mana coba? Aneh-aneh, kadang-kadang nggak masuk akal. Sama kayak kalian, nanti ditawarkan investasi dengan keuntungan berlipat-lipat. Nggak mungkin lah, kamu nyimpen duit di bank aja, duitmu bertambah apa berkurang? Perasaan saya berkurang duit saya nyimpen di bank itu. Minimal untuk biaya admin. Nah, dia ada investasi bisa untung berkali-kali lipat. Nggak mungkin. Tetak kuping saya kalau enggak itu investasi bodong. Nggak masuk akal. Jadi di situ akal kamu dipakai. Biarpun kita bukan ekonom, bukan ahli investasi, nalar terakhir dipakai. Balik aja kamu analogi cara bodoh aja lah. Nyimpen duit di bank. Rasanya di bank itu bunganya cuma 4%. Contoh kalau deposito. Ya tanyalah sama bapak, ibu kamu. Biasanya ada yang punya deposito orang tua kamu. Kalau nyimpen duit 100 juta, itu bunganya paling 4%. 4% itu berapa? 4 juta cuman kan? Setahun. Cuman ingat, itu bunga ya. Ya kalau agama saya itu enggak boleh ya bunga ya. Kalau agama kamu sama saya ya. Ada yang sama ya. Enggak boleh bunga. Apa sih bedanya bunga sama bukan bunga? Iya ada kelopaknya sama nggak ada kelopak. Kan ada nih sekarang deh. Cuman jangan salah juga. Ada kan ini bebas bunga. Karena kita prinsipnya adalah syariah. Oh, saya pernah punya kasus. Saya pernah ditipu itu sama syariah itu ya. Ya bukan berarti syariah jelek semua. Bukan. Ini mengatasnamakan agama. Ini yang nggak bagus ya. Itu syariah. Apa beda syariah dan bunga itu? Bedanya di risiko. Kalau syariah, kalau dia rugi, kamu ikut rugi. Kalau bunga, itu yang di sono rugi, kamu nggak mau tahu, pokoknya saya dapat sekian. Prinsipnya zolim. Masa kawan rugi, kau nggak mau rugi, coy? Yang bener aja kau cuma duduk-duduk, ngejuk duit, masa mau untung terus? Prinsipnya di situ sebenarnya. Ya sebenarnya masuk akal ya. Apa ya, nggak mesti aturan agama gitu, aturan manusiawi pun masuk akal gitu loh. Ya masa kami yang menjalankan usaha rugi, kau mau minta untung, kejam lah. Itu kenapa riba itu dilarang dalam Islam. Ya dok ya, iya makanya itu dibaca itu kitab suci itu. Saya taunya haram aja dok. Oh bahkan saya baru dengar dok haram dok. Ya pasti ada sesuatu di baliknya. Gitu ya. Jadi Anda itu dalam mempelajari segala sesuatu digali lebih dalam, pakai intuisi kalian. Pasti ada maksud di sana. Ya. Tidak selamanya yang berdiri di depan sini itu selalu lebih tahu daripada kalian. Nah. Ya. Karena prinsip dosen itu adalah sebagai partner. Partner apa? Partner diskusi.
Makanya dosen beda sama guru. Kalau guru berasal dari kata digugu dan ditiru. Kenapa dosen itu namanya bukan guru? Karena dosen bukan untuk digugu dan ditiru. Dosen itu sebagai partner. Partner apa? Partner diskusi. Ya kalau mau diskusi artinya kamu harus punya ya bekal dulu. Apa yang mau kamu diskusikan kalau kamu belum ada bekal? Benar? Itu ya konsepnya. Kamu harusnya kan kritis. Pak, kenapa nama Bapak di perguruan tinggi jadi dosen? Bukannya sama aja guru kayak guru saya SD dulu. Karena memang dosen bukan untuk digugu dan ditiru. Ya. Dosen itu dia sebagai partner diskusi. Oke. Jadi Anda belajar, dibaca itu textbook. Saya ulangi sekali lagi, textbook itu dibaca. Jangan cuma merasa cukup dengan slide PPT dosen. Dok, nggak ada waktu, Dok. Oh iya kah? Iya, Dok. Swear, Dok, nggak ada waktu. Masa? Iya, Dok. Tidur? Masih? Masih, Dok. Berapa jam? 12 jam, Dok. Bagus. Nonton TV masih Dok. Netflix, Dok, lagi bagus, Dok. Ada ngeri-ngeri sedap, ada drakor, ya, ada Pung, ada Ghost Doctor, ada apalah itu ya. Lu tahu dokter? Iya tahu. Istri saya senang nonton itu. Ya saya ikutan lah ngelihat diintip dikit. Bagus juga ya. Iya, inilah namanya drama Korea. Saya dulu paling nggak ngerti yang begituan. Cuman istri saya lebih gaul gitu. Akhirnya saya ikutan. Oh bagus juga ternyata gitu ya. Istri saya itu kawan seangkatan, ya. Iya, itu ya. Rahasianya di situ ya. Istri saya kawan seangkatan, jadi tahulah sudah ya, udah tahu ya. Ya itu problemnya mahasiswa kedokteran umumnya begitu, adik-adik sekalian ya. Bukan apa-apa, karena ya dari pagi sampai sore ketemunya itu aja kan. Akhirnya kok jam lama cantik juga itu ya. Nah, entah matanya lagi kabur atau apa ya itu. Ya karena gimana, dari pagi sampai sore temunya itu aja gitu. Enak kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun coy. Ya. Kayak kalau kalian kelasnya ada banyak, ada alfa, beta, gamma, epsilon, bla bla bla. Kalau zaman saya dulu kelasnya cuma 1, ya kan ketemunya itu aja. Kalau mau ganggu kakak tingkat, takut. Ganggu ya adik tingkat, masih kecil. Ya. Jadi gitu. Jadi memang terkadang nanti ya, pasangan itu saling melengkapi biasanya. Kalau kalian kutu buku biasanya, jangan cari pasangan yang kutu buku juga bisa bahaya gitu. Apa nanti perdiskusian di rumah itu nanti? Coba, Gaiten bab sekian. Menurut saya begini, menurut kamu apa? Gawat juga gitu ya. Kalau sudah begitu cara gitu ya. Wah, berat hidupnya. Udah dunia di luar berat juga. Ya, jadi begitu. Jadi bukan apa-apa, bukan mahasiswa kedokteran itu so eksklusif. Memilih yang itulah bukan, tapi karena kenyataan begitu. Itu kalau mau jujur. Kalau mau agak tidak jujur begini. Karena hanya teman hidup yang seprofesi yang bisa mengerti saya. Ya. Kan begitu. Kalau mau agak tidak jujur, ya. Gitu. Karena gimana, sebagai dokter kan saya pergi harus pagi nanti. Tidak bisa mengurus anak, tidak bisa mengurus suami, tidak bisa mengurus rumah. Sehingga kalau suami saya bukan dokter, dia tidak paham dengan keadaan tersebut. Iyakah? Enggak juga. Ya, banyak juga yang suami istrinya dokter tapi ribut, ya banyak.
Ya, nanti kalian belum tahu ya, belum. Saya kasih tahu dulu. Itu ya, jadi pikirkan baik-baik ya. Teman hidup itu sekali untuk seumur hidup. Jadi pilihlah dengan tepat dan cermat. Lakukan scanning dengan tepat. Iya, kalau kamu ngelihat lagi kuliah, ya cantik-cantik aja lah, ya ganteng-ganteng aja, baik-baik aja, iya ke. Bangun tidur, jangan-jangan, mana makan aku, katanya, no. Mana ya, jadi itu. Kembali, adaptasi ya. Ya kan biar happy ya. Biar happy, menyemangati. Ya, siapa tahu kalau ada teman diskusi, ya kan, atau alasan lain. Biar ada teman diskusi, ya. Itu alasan lagi ya, kenapa memilih suami atau istri dari kalangan sendiri ya. Cuman tadi kalau mau bervariasi ya carilah dari luar sini gitu ya. Bosan kan? Saya lihat ini lagi gitu. Oh enggak ya? Oh ya. Ya sudah. Jam berapa, Dek? Saya kelamaan. Ya udah benar habis. Dah cukup lah ya. Udah lewat itu. Saya rasa cukup. Besok temu lagi kan? Nah, bosan lah kamu. Karena memang dosen bagian biologi itu habis, Dek. Tinggal saya, Dokter Ziske. Bu Septi, Bu Rara, sudah. Yang itu dok, yang sudah senior-senior itu sebenarnya sudah pensiun. Cuman kan nggak mungkin dek kami yang ngisi setiap semua materi. Ini kaki ya. Dan belum lagi ini suara gitu ya, habis. Kami dosennya tinggal berempat tuh. Sedih nggak kamu melihatnya? Ya, kalau berminat nanti kami buka ya lowongan. Masih lama dok ya. Kan saya kasih tahu sekarang, siapa tahu ada yang berminat ya. Saya ucapkan terima kasih. Besok kita ketemu dengan Sentral Dogma ya. Dengan DNA-an. Awas, saya mau jahil besok. Saya mau tanya. Nah, pasti sudah kuliah tentang gen, kromosom. Udah pasti kan? Nah, nanti saya mau jahil. Saya mau buat kuis mendadak. Ya. Bukan pakai itu, saya tanya satu-satu. Saya paling tidak suka ujian yang itu tuh yang A, B, C, D. Enggak asik. Yang asik itu yang langsung, live, seperti kemarin. Ayo. Biasanya semuanya tiba-tiba menjadi anak baik dan menunduk. Yang ribut pun jadi diam biasanya. Nah. Padahal, kalau kamu mau tahu, jangan nunduk. Kalau begitu tuh melotot. Kalau saya dulu begitu. Dosennya kan apalagi kalau yang kejem, dokter. Lewat pasti. Sebelah saya nunduk. Kamu. Apa yang dimaksud ini? Mulai. Kamu ini pasti tidak belajar ya. Tegak di depan itu. Kalau dulu begitu deh, tegak di depan. Nih sini jadi asisten dosen, asdos. Tapi tegak di depan. Asdos. Sudahlah, nanti tambahan kamu nggak istirahat. Dah, terima kasih cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih.